Kalau kau baca Al-Quran, kau teduh, nggak usah. Kawan ya, kita Baca aja Bible bahasa Arab, ada kawannya. Ini Bible bahasa Arab kawan. Kita lihat ya, kita lihat lagi ya, tunggu ya. Ini Bible bahasa Arab kawan. Kita lihat ya, kita lihat lagi ya. غدت مريم المجدلية إلى القبر والظلام في اليوم الواقع فرات الحجر مدحرجا عن القبر فهرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما لقد أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأقبلا إلى القبر وكانا يركضان معا فسبق التلميذ الآخر بطرس ووصل إلى القبر أولا وانحنى فرأى الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر فرأى الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه غير موضوع مع الأكفان بل مطويا وموضوعا على حدة حينئذ دخل التلميذ الآخر الذي وصل إلى القبر أولا فرأى وآمن لأنهما لم يكونا بعد يعرفان الكتاب. Ya, ini benar ya. Ada komentar di bawah ini. Ini kalau dihidupkan di Torah pasti Muslim gak tahu kalau ini Injil. Bukan hanya itu kawan. Bisa jadi kalian masuk penjara. Mereka laporkan membuat Al-Quran palsu. Karena ada Arab dilihatnya dengannya kok lain apanya ini. Ada musiknya. Baru kok lain ini kalimatnya. Dikira kalian menciptakan atau membuat. Kan ada itu di dalam Al-Quran. Saya coba buat satu surah katanya kan. Ada musiknya. Jadi kita takutkan ini. Orang itu merasa itu kawan. Dikira kalian menciptakan atau ya. Jadi inilah kawan memang. Dan mereka selalu mengklaim bahwa bahasa Arab itu bahasa surga bagi Islam. Dan mereka selalu mengklaim Arab itu milik Islam. Tidak. Yang pertama punya Arab ini kitab itu Arab Kristen. Baru Arab Quraisy penyembah berhala. Barulah datang Islam. Jadi orang itu kadang merasa-rasa, wah ini kan kalian mencontek kami kata Juma. Dari mana mencontek? Mengikut kami, mengambil apa kami. Mana ada istilah, coba buka fakta arkeologis, kata Allah. Mana lebih dahulu Islam atau Kristen yang menggunakan? Ya Kristen lah. Mana ada orang menunjukkan, oh ini kata Allah sudah digunakan oleh Islam pada tahun 569. Tidak akan ada ketemu. Atau di bawah tahun 570 sebelum Muhammad jadi Nabi 610 lah. Bahkan di zaman Muhammad hidup pun tidak ada kata Allah ini sebagai Tuhan umat Islam. Gak ada. Mana ada fakta arkeologisnya? Gak ada. Paham ya? Tapi kalau fakta cocok doang, mereka cocoknya banyak kali. Orang Kristen mengutip-ngutip istilah dari Islam, cocoknya banyak. Tapi kalau kita lihat
Oh, tapi di Quran kami kan Adam juga beragama Islam. Mana ada yang bilang beragama Islam? Lalu mereka rubah, oh Muslim katanya. Fakta arkeologis tidak bisa dibohongi kawan. Oh sudah musnah semua dibakar. Gampang kali bilang dibakar biar hilang bukti barang hidup. Jadi dari mana kalian bisa, oh Hafiz, mana Hafiz tertua? Ada nggak bukti rekaman suara Hafiz tertua biar kita cocokkan dengan ini? Juga nggak bisa. Jadi ya kalau modal cocok doang nggak terlawan mereka kawan. Nggak bisa kau lawan. Tapi kalau orang Kristen, mana bukti arkeologis? Ada. Buktinya orang Arab Kristen lebih dahulu memanggil kata Allah. Ini di sebuah cincin. Abdul Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Seorang Nasrani. Seorang Kristen. Ya Kristen sorry. Yang mati martir di Najaf atau di Suriah itu ya. Saya lupa. Tahun 523 atau 32. Ditemukan cincinnya yang berbunyi Allah bersamaku atau apa ya dalam bahasa Arab. Lah mana fakta arkeologis sebelum Muhammad ada agama Islam bilang Allah nggak ada kawan. Ya. Tapi klaim orang ini wah luar biasa. Kamilah pemilik kata Allah. Orang Kristen hapus itu rasul dari Allah anak kemarin sore merasa nggak bisa kawan. Ya. Makanya kalau ini kalian buat pakai toa, mereka akan mendatangi rumah kalian kok. Lain Quran yang kau baca kan ya. Seolah-olah semua yang dibaca kitab suci harus Quran bisa baca. Aduh, kampungan tahu. Ini. Membuat kan ada itu beragama Islam, mana ada yang beragama Islam. Lalu mereka Muslim katanya. Fakta arkeologis tidak bisa dibohongi. Oh sudah musnah semua dibakar gampang kali. Fakta arkeologis tidak bisa dibohongi. Oh sudah musnah semua dibakar gampang kali. Fakta arkeologis tidak bisa dibohongi. Oh sudah musnah semua dibakar gampang kali. Fakta arkeologis tidak bisa dibohongi. Oh sudah musnah semua dibakar gampang kali. Fakta arkeologis. Ya, jadi begitulah kawannya. Kalau mereka ini, nggak bisa terlawan kalau klaim-klaim mereka ini kawan. Pantang nggak mereka lah yang punya, pantang nggak mereka lah yang hebat. Padahal fakta yang kita dari mana jalannya. Makanya kalau berdebat kita tentang transmisi Alkitab dan Al-Quran perbandingan ya. Mana data kau? Ya data apa yang mau ku bawa? Mau ku bawa Quran terlama juga enggak ada. Mau ku bawa rekaman terlama juga enggak ada. Jadi apa yang mau dibawa? Cocot. Kalau cocot bisa. Tapi apakah cocot menyelesaikan masalah? Tidak. Bagi orang cerdas itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya bagi orang on dan tolol. Itu menjadi sebuah kebenaran. Cocot. Ya. Makanya ada situs Lambetura. Kita lanjutkan lagi kawan. Jadi kawan-kawan sebaiknya janganlah kita terlalu menghina kayak gini ya. Ini terlalu menghina sekali. Sebenarnya menghina itu apa namanya? Atau fobia saya nggak tahu. Nah ini. Penonton Joker di bioskop Paris langsung panik. Teriakan Allahu Akbar picu kepanikan penonton film Joker di Paris. Joker teriak Allahu Akbar, penonton terbirit-birit. Kok ini malah si Joker yang teriak Allahu Akbar ya. Lagi asik nonton film Joker, tiba-tiba penonton kocar kacir. Pemutaran film Joker kacau karena teriakan Allahu Akbar. Ngeri kawan. Ya. Donald Trump dibuat panik oleh teriakan Allahu Akbar. Donald Trump pun takut. Aduh. Apa sih yang menjadikan mereka ini kok takut sekali gitu loh kawan. Padahal itu teriakan yang maha mulia kawan. Yaitu karena mereka menyalahgunakan. Makanya firman Tuhan di dalam 10 hukum Taurat itu sangat benar. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Karena aku akan menghukum orang yang menyalahgunakan namaku. Kenapa dia menghukum? Ya ini contohnya. Ya, misalnya orang teriak, Yesus juru selamatku. Ketika ada orang bawa
mercon, lari dia ke misalnya ke kerumunan orang. Yesus juru selamatku, bror gitu. Sekali, orang masih belum apa, 2 kali, 3 kali. Di telinga orang lama-lama, setiap ada teriakan Yesus juru selamatku, wah ini membawa apa ini, malapetaka ini. Begitu diteriakkan lari orang, begitu diteriakkan lari orang. Makanya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lah orang-orang itu kawan kita lihat di TV-TV. Setiap ada teroris pasti teriak itu dulu. Menurut berita tadi ya. Setiap kita lihat mau ada kerusuhan teriak lagi. Setiap ada persekusi teriak lagi. Jadi orang takut kawan. Kalau sudah teriak ini udahlah mau ada huru hara ini. Takut, fobia. Orang-orang Eropa. Di Indonesia pun banyak yang fobia. Apalagi orang-orang minoritas kayak orang-orang minoritas dua kali orang Chinese. Percaya saya yang kemarin di mana itu ada di Magelang apa Temanggung ya. Saya dikirimi kawan bertengkar. Ini gara-gara bertengkar lari ke etnis. Ya, ada mulai mau teriak-teriak, nggak tahu aku untung nggak teriak entah gimana ya. Untunglah cepat polisi bertindak. Di mana? Magelang atau mana ya? Di Jawa Tengah. Saya lupa. Sabar dulu ku cari ya. Hanya gara-gara sepele kawan. Langsung dibesar-besarkan. Alah. Tapi ya selagi belum diteriakkan kawan. Sudahlah kita masih aman. Masih asik, masih enjoy. Tapi kalau sudah teriak-teriak itu aduh sudahlah. Lebih baik segera minta maaf. Bila perlu kau cium kakinya ciumlah. Ya. Di mana ini ya? Di alun-alun mana nih? Ya. Coba sebentar ini. Temanggung atau mana? Tunggu ya. Ini jadi heboh. Sabar ya, aku lihat dulu. Oh, Klaten kawan. Kejadian di alun-alun Klaten katanya. Ya. Kalau mau kalian lihat, aduh, nggak enak kali kawan. Tunggulah. Tapi suaranya nggak ada ya, pasti nggak ada. Kejadiannya di alun-alun Klaten. Nah ini. Nanti kalian cari lah ya. Ini kejadiannya di alun-alun Klaten katanya kan. Nah permasalahannya apa? Orang bertengkar dilari-larikan ke masalah etnis. Pakai taplak meja dia di kepalanya ini kan tujuannya apa? Biar makin sangar kawan. Pokoknya kalau sudah pakai simbol gitu, aduh udahlah. Ajab kita dua-duanya. Ya. Nah, ini ada kejadian, tapi enggak tahulah tahun berapa ini. Gara-gara bertengkar aja nih orang. Ya. Itulah kawan-kawan nanti kalian cari ya kejadian di alun-alun Klaten. Klaten itu Jawa Tengah. Saya pernah ke sana. Kalau kita mau ke Solo, lewat Klaten pinggiran ada rel kereta api ya. Ada stasiunnya situ. Belok kiri, belok kanan ada nanti gereja GPDI situ, belok lagi. Itu omnya teman saya pernah main ke situ, ke gereja itu ya. Jadi saya masih ingat tuh jalannya itu. Kalau kita mau ke Solo, lewat dulu itu Klaten itu, Prambanan, terus ke Klaten, terus ke entah mana-mana lah itu. Delanggu, lewat ya. Saya masih ingat dikit. Nanti kalian carilah. Ya puji Tuhan lah selagi belum teriakan yang membuat kita takut ya berdoa kalian ya. Tuhan kunci mulutnya Tuhan, jaga bibirnya jangan sampai berteriak. Tuhan, kayak aku gitu dulu kawan. Waktu aku debat di Pekanbaru. Begitu berteriak, halal darahmu Rudi Yohanes, saya tahu rumahmu di mana. Saya akan datangi. Langsung aku, Tuhan kuncilah mulut orang ini. Tuhan jangan sampai diucapkannya. Tuhan berdoa aku dalam hati terus kan sambil pucat aku gini-gini putih muka kan gini-gini putih. Tambah putih aku kawan. Memang aku putih waktu itu.
Dan ini tambah putih, tapi aku pura-pura senyum gini. Dalam hati, Tuhan selamatkanlah aku Tuhan. Jangan sampailah dia mengucap password, aku bilang. Sampai 5 meter dari aku kawan. Untung gak diucapkannya password. Selamatlah aku. Kalau diucapkannya, langsung lari aku kawan. Cari polsek terdekat. Ada parit besar di sini, aku lompati pula itu. Kalau sempat anda peduli, aku penting lari aku menyelamatkan diri ke polsek terdekat. Masalahnya polsek terdekat pun jauh. Aduh aku udah pasrah, jangan sampai disebutkannya password Tuhan. Aduh berdoa aku dalam hati. Kalian lihat video kan ada aku cengengesan gini. Mau kau gintan tentang ngomong apa. Aduh dalam hatiku Tuhan. Aku bilang. Udah pergi orang itu ditarik keluar. Barulah aku agak lega. Puji Tuhan. Aku bilang. Selamat aku bilang. Mau kau ginta pun jangan sampai mengucapkan ini. Aduh password ini. Aduh aku bilang. Akhirnya mulailah kami debat lagi kawan ya. Kulihat orang itu masih di luar. Setelah kulihat pergi. Balik lagi mau kau ginta kawan. Tidak peduli aku. Ya, orang yang mendengar pun pelongok ya. Ya kawan-kawan, itulah dulu berita sore hari ini. Jangan lupa kawan-kawan bantu pembangunan gereja GBI Kairos. Hari Sabtu kami mau cari barang dulu, mengintel-ngintel yang mana paling murah ke Pekanbaru. Kebetulan ada jemaat punya pickup, nantinya itulah kami bawa. Karena keramik ini gini kawan. Yang saya bagi 4 ya. Mimbar itu lain keramiknya tidak masalah. Yang teras nggak masalah. Ruang ibadah ini nih, itu 16 kali 10 160. Jadi 160 kotak harus dibeli. Kalau kurang satu warna, kurang satu kotak, ini pengalaman saya. Saya datang kembali ke tokonya. Pertama bisa dibuatnya mahal barang itu. Itu lucunya. Kedua bisa dibilangnya barang itu tidak ada, kita jadi butuh sekali. Yang pecah pun kita beli kalau ada. Isinya 4, satu kotak, pecah 1. Ku beli pun itu kita bilang kawan. Tapi ya itu makanya misalnya 160 dibutuhkan, kita beli 162. Siapa tahu pecah masih ada cadangan. Ya, begitu ceritanya kawan. Jadi bantu kalian sayang. Dana yang terkumpul. Sudah saya beli lagi tadi alat-alat listrik ya. Kena 1,7. Saya beli kabel 2. Supreme 2,5 465 kali 2. Baru saya beli apa namanya itu? Kontak-kontak yang di dinding itu 4. Baru colokan listrik 16. Gitu-gitu kawan. Baru tadi saya memindahkan meteran. Sebenarnya sih gratis. Tapi karena kemarin pas-pasan dibuat kabelnya ditarik ke sebelah sana, nambah kabel. Ya saya kabel tambah, sudah itu ada penyambungnya itu yang petak itu entah apa, sudah itu apa lagi ya, entah apalah dibelinya, sama saya kasihlah upah capeknya cepet ya 100, jadi hampir 300 lah semua tadi ya, begitulah kawan ya. Jadi kawan-kawan itulah dulu laporan saya dari pembangunan GBI Kairos. Kiranya kita bisa bergandengan tangan untuk membantu pembangunan itu ya kawan-kawan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ini saya sudah capek sekali, saya mau istirahat sebentar. Nanti malam mudah-mudahan saya bisa pengajaran lagi ya. TikTok saya nggak main ya. Karena nantilah. Kalau ini ya nggak apa-apa bicara gini dulu di YouTube ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Debaters, selamat sore.